Dan syaratnya RRQ harus menang early game-nya dulu. Ya. Makanya susah sih kalau misalkan dikasih lagi early game-nya untuk Dan kita kembali lagi ke game yang ketiga. Sujin, tapi Red Widi versus di tengah. TLED. Maka Widi dengan satu RRQ akan menyusul dengan Idok. 2-0 Kita tahu ya, ini. Beleric apabila dengan Legend sakit parah. Draftnya oke sih, bro. Dengan Rapid Plus oke, cuman sekarang Aran mencoba untuk bisa memaksa. Sofian pakai Joy dalam dari dan Idok ini pakai ngeri banget ya. Bellery. Counter sih. Nih, Aran. pakai Vitality. Jin pakai Ya kan? Ngeri banget sih dia pakai Breath Smite juga. yang peran sama. HP-nya tumbuh lagi. Walaupun Darren juga punya Emblem Fighter ya yang dibawakan. Yang seru sih. Begitupun dengan adanya Festival of Blood. Ya. Sama-sama ada Skylar sih. tambahan juga Warrior Speed dan juga Agility. Namun masih ya beradu aja sih, sama-sama punya durability tinggi juga. Sementara di era Battle Lane 1v1 kembali terjadi untuk Gold Lane yang dibiarkan mandiri. Sabar. Yang biarkan saja mandiri Kalau tidak salah dari game pertama, kedua, baru game kedua tadi ya ada rotasi ke God Lane di awal-awal ya. Dikit juga. Dikit doang dari SKL tuh. Buset dihajar Idoknya di pagi-pagi, tapi Idok masih berhasil bertahan. Ada Sujin tadi udah mulai mendekat. Hanya saja dari pergerakan Darren tidak akan membuat Fabian bisa kabur dari tersebut. Tapi ternyata Fabian yang masih berhasil selamat dan juga kabur. Namun Idok udah mengeluarkan Reptiles di dalam tubuhnya. Rins terkena efek stun tadi membuat dirinya pun terhambat. Dan hadirnya Widi juga tapi Skylar kayaknya mulai harus dipukul mundur nih ya. Sebenarnya dari segi range-nya juga ini sebenarnya sama-sama punya range yang jauh. Tapi kan secara damage konstannya bisa lebih dipegang sama Bruno. Oke. Sementara sekarang dari Rins, Idok, mereka sudah mulai mendekat ke area Dire Turtle-nya. Dan Joy sepertinya akankah berani? Berani loh dia, oke. Fabian, bukan menjadi pilihan yang tepat apabila tadi memaksakan keadaan. Nah ini awal yang baik buat RRQ Hoshi. Mereka dapetin turtle-nya, mereka menangin early-nya juga. Dan gak yang keburu-buru untuk ngeladenin teamfight kayak tadi. Betul sekali. Jadi ini jadi modal awal juga untuk RRQ Hoshi mereka bisa ya bounce back lah di game kali ini. Karena mengingat ini adalah match point. Kalau misalkan mereka kehilangan pula game ini, mereka harus berjuang melalui lower bracket. Karena matchnya tuh jauh lebih panjang dan juga lebih krusial. Karena sekali kalah, pulang. Matchnya banyak banget tahu kalau di lower bracket itu capek. Tiap hari main ya terus. Tiap hari, setiap hari overthinking. Kali kalah. Tiap hari eval. Hah? Ya pasti dong, semuanya pasti mau menang mau kalah pasti ada evaluasi. Agar jauh lebih baik lagi ke depannya juga. Dan sekarang tempo yang dipegang sama RRQ Hoshi ya, mereka bakal coba untuk mengkonversikan lagi nih keunggulan di early game ini untuk langsung invade ke arah jungle-jungle kah? Karena lihat Idoknya yang sekarang menguasai area vision. Yap, sementara sekarang di bagian bawah ya, Granger dan juga Carmilla mereka berjalan bersamaan. Widi udah mulai akan menemani sesaat. Darren Sejauh ini belum ada gangguan yang emang benar-benar masuk ke dalam tubuhnya. Malahan sekarang Darren mendapatkan gangguan dari Fabian yang mendadak hadir langsung guna untuk bisa mengantarkan damage-nya. Tapi Darren terlalu kuat. Dan ini dia hero yang ungu ya, bisa dikatakan juga Darren begitu mengerikannya. Manusia ungu kan dia. Manusia ungu benar, jadi bakal susah banget pastinya untuk bisa hancurkan gitu loh di awal-awal game kayak gini. Widi masih bisa menggocek dan Widi masih berhasil masuk ke dalam satu outer turret. Yap, karena tadi yang bergerak di atas juga damage-nya masih belum cukup ya. Fabian juga masih belum punya item-item yang mumpuni dan Skylar. Dan begitupun dari Sujin, 2 Hunter Strike diselesaikan bersamaan. Berbeda dari 2 game sebelumnya, tidak ada point kill sejauh ini. Belum, nah ini resetnya beda. Karena Kyoshi juga jauh lebih tenang ya sekarang ya, nggak mau yang terlalu terburu-buru juga. Dan mereka menangin objektifnya sih, itu yang paling penting. Tadi kayak turtle pertama mereka dapetin, setupnya juga bagus banget juga. Jadi itu yang harus dipertahankan dan ini pun yang terjadi. Oke, sementara sekarang Widinya akan bersiap masuk ke dalam area dari Turtle itu sendiri. Masih terlalu jauh beberapa pemain dari tim Liquid dan mereka merelakan Turtle itu kembali. RRQ Hoshi sekarang dalam masa untung yang begitu nikmat. Yap. Dan emang gak ada upaya kontes ya dari tim Liquid ID. Mereka cuma mengintip aja dan membiarkan Fabiannya dapetin purple buff terlebih dahulu. Wah, Iron Siki juga siap untuk bisa mengantarkan damage backupan, tapi Skylar terus menghujam dengan satu Dead Sonata. Terkena lagi Kara Widi. Ada satu Real World Manipulation langsung dikeluarkan, tapi ternyata untuk kali ini ada Real World Manipulation balasan yang udah langsung dikeluarkan dan Curse of Blood-nya tadi connect Kara Idok. Dan juga beberapa pemain lainnya. Coba lihat Aran pun langsung bisa membalaskan keadaan. Ada 2 player sekarang yang tumbang dari RRQ. Dimana Skylar tidak akan bisa membantu rekan-rekannya lagi. Coba lihat pergerakan dari Aran. Riznya berhasil langsung dihancurkan dan sekarang Darren tertinggal sendirian. Darren hanya menyisakan Sujin, untungnya Idok sudah respawn. Dan juga Fabian ini benar-benar selamat loh.
Dia tadi benar-benar tabrak ke arah belakang, dia incar ke arah Skylarnya. Dan dia masih bisa dive out. Dan titik balik untuk tim Liquid ID. Kembali terlihat bagaimana mereka dapetin 4 poin kill dan bahkan turret di arah bottom lane juga berhasil untuk dihancurkan. Wah, sekali ngebalesin dengan 2 turtle yang hilang, 4 poin kill. Bahaya. Plus 1 turret. Wah ini berbahaya untuk Araki Hoshi. Karena di saat Arannya join the fight ini PR banget buat numbangin Aran. Siapa yang bisa numbangin Aran secara cepat? Yap, sejauh ini tidak ada yang benar-benar bisa menumbangkan Gak Aran ada. secara cepat. Dan itulah yang sedang dimanfaatkan oleh tim Liquid ID. Mereka sekarang dalam tempat yang cukup unggul. Walaupun hanya ratusan dari golnya aja, tapi setidaknya mereka sekarang unggul. Di atas kosong, tapi ada pergerakan Favian mungkin yang akan mendekat ke area dari wave minion tersebut. Yap, dan ini benar-benar harus gimana caranya menanggulangi Aran sih. Kayak damage dari Skylar sih gak cukup sih. Yap. Ya kan kayak dia kan lebih ke Rhapsody, main yang poke dari jauh juga. Untuk instant kill atau punya yang namanya true damage itu kan gak ada gitu loh, susah juga. Dan ya, turtle udah muncul, 2 turtle untuk Araki Hoshi dan gak akan dibiarin sih harusnya. Baru sekarang mereka akan kontes ke arah The Turtle. Coba lihat Arannya menjadi orang terdepan, mengusir ke arah 2 player total. Aran, siapa yang akan menjadi korbannya? Idok melihat dari kejauhan, tapi Curse of Blood dari Widi ini harus diwaspadai loh. Belum terlihat ya sebenarnya combo Curse of Blood-nya, tapi Turtle tidak akan dibiarkan oleh tim Liquid ID. Mereka bakal coba untuk memancing keributan. Oke, sementara Iron Shiki di bagian belakang dengan stack yang begitu penuh dan juga Yeskiel udah mengeluarkan kembali. Ada 2 real one man flash langsung dikeluarkan di tempat yang sangat-sangat bersama. Dan sekarang Rizya pun menjadi korban satu terakhir. Favian pun langsung tumbang. Idoknya pun langsung menghilang. Dan Ararkyo mendapatkan keuntungan menumbangkan 3 player. Walaupun sama-sama 3 player, tapi setidaknya masih ada Sutsujin kali ini. Yap, setidaknya ada Sutsujin, tapi retribution-nya nggak ada. Ya. Akankah ini menjadi sebuah kesempatan Sutsujin bisa nge-steal ke arah turtle-nya karena Iron Shiki tahu nggak ada retri. Ada Sutsujin, ada perbedaan level juga. Iron Shiki terlalu berani. Iron Shiki, dia flicker ke depan. Overconfidence seperti yang tadi sudah terlihat. Ataupun overcommit yang sudah dilakukan oleh Iron. Dan itu yang sebenarnya sempat kita lihat juga waktu di Grand Final MPL ID kemarin. Ya. Flicker-flicker yang dirasa tidak perlu. Itu yang akhirnya miskalkulasi itu. Yap. Yang bisa dimanfaatkan dan dieksploit oleh Araki Hoshi. Oke, tertangkap Basaka, Sutsujin untungnya masih bisa kabur, tapi masih ada Widi yang membegal di bagian belakang, tertangkap. Yap, pertukaran lebih terlihat kali ini. Untuk bagaimana dari jungler yang juga Sutsujin harus hilang untuk pertama kalinya juga. Dan tim Liquid ID mereka harus bisa tahan hype mereka. Mereka tahu lagi unggul 2-0. Tapi bukan berarti ini menjadi jaminan kemenangan untuk mereka. Mereka harus kembali mengontrol hype yang terjadi juga. Kayak tadi movement-movement yang ya dirasa tidak perlu itu bisa dikurangin gitu. Itu beda 3 level loh tadi. Antara Iron Shiki dan juga Sutsujin. Yap. Sutsujin flickering ke depan, oke. Ini Iron Shiki flickering ke depan, oke. Oke, relax, tenang, santuy, peace, love, and aul ya kalau itu. Buset deh. Masalahnya kalkulasinya juga harus benar-benar diperhatiin ya. Yap. Dan Araki Hoshi harus ya manfaatin Curse of Blood. Oke, Soblotnya sudah dikeluarkan, reward manipulation sudah terlihat dari 2 tempat. Namun sekarang Dairon yang masih berhasil keluar dari satu kotak yang begitu mengerikan. Dan Aran akan berubah, mau kemana perginya, ditembakin. Selamat kali ini Aran. Ya masih selamat ya, dan Aran benar-benar juga ini udah punya dominance ice dan belum tumbang sama sekali. Sejauh ini Araki Hoshi masih belum punya jawaban. Gimana caranya untuk bisa menghilangkan Aran dulu. Oh Widi? Oke, Widinya. Revetelas udah dibuka tapi Widi terlalu lama Widi untuk ditumbangkan. Widi hampir saya bisa menumbangkan, benar. Favian mendapatkan ke arah Rins. Di mana Rins tanpa penjang, walaupun seperti Rins tadi dijaga. Tapi sekarang pertempuran kembali terjadi. Mana Rins menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Coba lihat, tapi Daironnya menghilang juga 1 untuk 2 sejauh ini. Karena Dairon tadi flicker. Dia sebenarnya langsung mengincar ke arah Iron Shiki. Memang Iron Shiki-nya tumbang, tapi dirinya terjebak sehingga 2 tukar 1 yang dialami. Lane jauh bakal coba untuk dipegang dulu nih oleh Sutsujin. Membiarkan agar Faviannya juga nanti punya PR lagi untuk bergerak ke arah atas. Karena Lord juga udah muncul sekarang di menit yang ke-9. Yap, oke, ini dia. Satu hal yang mungkin bisa menjadi momentum balik untuk Araki Hoshi. Mereka mulai lagi set up ke area dari Lord. 3 player sudah tampak untuk mendorong mundur tim Liquid. Kesempatan yang begitu baik untuk RRQ. Apalagi ya skillnya lagi recall kan. Mau gak mau itu terpaksa harus recall juga. Dan Favian masih jauh. Dan di-commit ke arah Lord. Oke, Lord langsung di-commit. Lord akan langsung didapatkan oleh RRQ, tapi mereka pun akan mundur. Ini menjadi kesempatan yang begitu indah untuk mereka. Yep, mundur aja dari tim Liquidnya juga gak mau paksa untuk kontes. Dan Lord langsung spawn di arah top lane.
Sebenarnya secara defensif juga ini masih ada Iron Shiki, masih ada Alphavian juga yang bisa langsung mengincar ke lini belakang. Tapi poke damage ini dia, lihat Sonata yang selalu membuat dari tim Liquid ID mereka kocar-kacir mundur. Waduh, kena lagi terus. Ini poke damage-nya terus-terusan dihantarkan oleh Skylar. Luar biasa aim yang dimiliki oleh Skylar. Ya, karena kebetulan dari tim Liquid ID-nya juga mereka bertumpuk ya. Jadi kenanya tuh energi. bisa 3 orang tadi. Dan Lord-nya harus menjadi sebuah Favian. concern dulu untuk tim Liquid ID. Sementara Favian, ini dia tipikal Favian yang sangat-sangat independen. Dia bisa cari celah yang lain. Sekarang Iron punya melepikan. YSKL berhasil mundur ke depan. Jauh lebih aman. Tapi ditembak dengan satu Evil Queller yang begitu mengerikan dari Sujin. Oke, itu dia serangan jarak jauh Evil Queller yang begitu mengerikan dari Sujin berhasil untuk bisa mengakhiri nyawa dari Yeskiel. Dan bakal coba untuk dipaksa lagi nih sama RRQ. Oke, Aran di bagian atas. Ada Sujin dengan level 15-nya. Idok sudah memiliki Sky Guardian Helmet. Yap, Idok punya Scar Guardian Helmet, pastinya regen HP-nya akan semakin bertumbuh lagi. Dairen. Oke, terlalu tebal untuk Dairen, bisa ditumbangkan dan Favian sendirian. Favian bisakah dia menyelamatkan diri? Masih bisa. Dan dia ngehindarin ini loh, Wrath of Direct dari Idok. Yap. Karena kalau misalkan kena itu Favian hilang sih harusnya. Oke, masih ditekan oleh RRQ. RRQ harus bisa menekan terus-terusan dan juga menutup game ini apabila mereka ingin menang. Yap. Tidak boleh ada kesalahan. Andai ada kesalahan, kita tahu tim Liquid bagaimana untuk bisa membalikan keadaan. Begitupun untuk dari tim Liquidnya ya. Yap. Nah, ini dia Widi, mereka mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Ada play mau dikeluarkan ke ada benar saya coba lihat. Real main masalah dikeluarkan pula tapi SQL langsung menghilang terlebih dahulu. Shutdown untuk Aran. Sementara sekarang sedikit lebih tersiar Iron Shiki menjadi korban pula. Menyisakan 2 player saja. Keunggulan yang begitu besar didapatkan oleh Arakiosi double kill. Dan sekarang Favian tersisa sendirian. Wave mini di bagian tengah bisa didorong sekarang. Bisa tapi kayaknya masih ada yang coba untuk ngejar karena Favian tidak untuk recall. Oke, Favian terbakar tadi dengan satu Void Blast. Dan mungkin Void Crystal bisa dikeluarkan. Tapi rekan-rekan dari Ararkios yang lainnya bisa menutup game ini di menit 12. Dan game masih berlanjut. Dan RRQ Hoshi menolak turun. Mereka menyamakan dulu poin pertamanya. Sehingga game yang keempat akan segera terjadi. Tapi